Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Asti Mulyafsah dengan NPM 2321011317. Video wawancara ini dibuat untuk memenuhi tugas gabungan mata kuliah Professional Development pertemuan 3, 4, dan 5. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Jack Febrian Rusti, PhD. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Bandung. Nah, hari ini saya sangat beruntung sekali karena didampingi oleh guru yang bernama Zimar yang mengajar di sekolah Seman 1 Bale Endah. Mari kita mulai ya wawancaranya. Nah, selamat siang Bapak Zimar. Selamat siang. Terima kasih sudah bersedia berbagi ilmu. Sebagai pembuka, bisa ceritakan nggak sedikit profil profesional Anda? Dan berapa lama sih mengajar dan apa bidang studi yang Bapak ampuh saat ini? Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Zimarat Rahayu selaku salah satu tenaga pendidikan di sekolah menengah atas 1 Bale Endah ataupun disebut Semansa Bale Endah. Nah, untuk sekarang selama ini saya lama mengajar itu kurang lebih 1,5 tahun dengan pelajaran yang diampu itu adalah pelajaran olahraga. Bapak Zimar pasti berhadapan langsung dengan karakter siswa yang beragam setiap harinya ya kan? Oke. Nah, dalam materi yang saya pelajari yaitu tentang kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami dan mengendalikan perasaan agar tidak menimbulkan hal buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, menurut Bapak Zimar, bagaimana sih pentingnya menjaga keselarasan emosi saat menghadapi siswa yang mungkin susah diatur atau malas? Nah, terus bagaimana juga Bapak Zimar memberikan kritik tanpa merusak motivasi siswa tersebut? Berarti ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, cara penyesuaian pengajaran gitu, dan yang kedua menerima kritik gitu. Yang pertama adalah saya sebisa mungkin dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter yang berbeda-beda dari masing-masing siswa. Nah, jadi saya itu tidak mematok saya harus seperti apa, namun saya itu harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada agar nantinya metode pembelajaran ataupun metode belajar mengajar itu dapat berjalan dua arah gitu, baik dari saya pribadi selaku guru ataupun dari siswanya langsung gitu. Nah, jadi saya menyesuaikan dengan karakter mahasiswanya, apakah mahasiswanya bisa diajak serius contohnya, ataupun formal ataupun semi formal. Nah, dari situ saya bisa mendapatkan cara pengajaran yang lebih efektif dan lebih optimal. Terus yang kedua, bagaimana cara saya dalam mendapatkan kritik dari siswa ya? Ya. Dari siswa adalah normatif. Sebenarnya saya menerima kritik yang ada dari siswa tersebut dengan landasan diterima terlebih dahulu dan tidak menimbulkan ketidakenakan lah dari personal masing-masing gitu, baik dari siswanya langsung selaku pemberi kritik ataupun sayanya langsung dan selaku yang diberi kritik gitu. Jadi saya orangnya transparan, terbuka juga untuk segala kritik, terlebih kritik yang mengarah pada kualitas belajar dan mengajar. Itu saya sangat menerima. Lalu faktor apa yang biasanya paling memengaruhi kondisi emosional Bapak? Nah, apakah lebih ke faktor internal, suasana hati, atau faktor eksternal, tuntutan kurikulum? Seperti itu. Kemungkinan kebanyakan yang saya alami gitu ya, selama mengajar di Semansa, hal yang paling berpengaruh dalam emosional adalah dari faktor internal tentunya. Karena faktor internal kan banyak macamnya gitu ya, kayak misal kecapean yang nantinya itu berdampak ke emosional, dan yang selanjutnya itu adalah contohnya kayak misal emosi pribadi lah. Nah, kalau misal faktornya dari eksternal sih jarang, ya, karena saya kan orangnya mencoba untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru gitu. Jadi kebanyakan hal-hal yang faktor yang mempengaruhi emosional itu muncul dari internal saya pribadi gitu, kayak misal kelelahan ataupun kesal terhadap orang lain, cuman ya alhamdulillah tidak saya tampilkan, tidak saya ekspresikan keluar gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik manajemen stres ya Pak ya. Profesi guru seringkali dihadapi pada tekanan berat ya kan, benar kan Ya, Pak? betul. Seperti ukuran kelas yang besar atau fasilitas yang kurang memadai. Nah, pernahkah Bapak
merasa sangat tertekan atau mengalami gejala stres seperti kelelahan luar biasa atau sulit tidur. Kebiasaannya kalau kelelahan sih itu wajar kan ya, karena Ya, ya seorang tenaga pengajar pasti lelah gitu, apalagi berhadapan dengan banyak siswa gitu. Cuman untuk hal-hal yang sampai menimbulkan kesetresan ataupun frustasi itu rasa-rasanya jarang. ya, Tapi kalaupun ditanya pernah, pasti pernah. Salah satunya adalah ketidaklengkapan sarana prasarana. Nah, saya selaku guru PJOK gitu, guru olahraga, pernah mengalami di mana sarana ataupun fasilitas sekolah untuk mengajar seperti bola, peralatan olahraga yang lainnya itu tidak lengkap gitu. Nah, itu pun jadi salah satu apa ya, eh, hal yang cukup menguras emosi lah di situ kan ya, apa, eh, bikin kesal ataupun gimana gitu, terlebih dari pihak sekolah gitu. Cuma salah satu itu sih. Nah, lalu untuk tetap produktif, langkah praktis apa sih yang Bapak lakukan untuk mengelola stres tersebut? Langkah praktis untuk mengelola stres yang pertama adalah tidak terlalu membebankan pikiran sebenarnya buat saya pribadi ya. Jadi untuk saya pribadi itu ketika ada suatu hal ataupun suatu masalah yang secara pribadi terjadi, itu tuh tidak terlalu saya pikirkan secara berlebih. Karena pernah suatu saat saya melakukan apa ya, pemikiran yang terlalu lebih gitu ya, memikirkan suatu masalah terlalu lebih dan akhirnya pun menimbulkan stres. Jadi ya kalau ditanya langkah praktisnya seperti apa ya, saya tidak memikirkan secara berlebih gitu. Eh, yang penting saya hadapi masalah tersebut, saya jalankan masalah tersebut, beres gitu, tidak dipikirkan secara berlebihan. Oke, oke. Jadi sepintas saja ya, Pak. Ya, betul. Nah, yang terakhir ya, Pak ya, mengenai goal setting. Nah, guru profesional itu kan tuntutannya untuk terus mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan ya, Pak ya kan? Ya. Nah, bagaimana sih Bapak menerapkan tujuan karir ke depannya? Nah, apakah Bapak itu memiliki target seperti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2 kayak gitu, Pak, atau mencapai sertifikasi tertentu? Oke, soalnya untuk jenjang yang lebih profesional, saya sendiri memang sudah menargetkan. Ya. Saya pribadi pun sekarang emang apa ya, sedang menjalankan kuliah S1 gitu, sarjana di UTB. Jadi untuk targetan pasti yang jelasnya dalam menyelesaikan tugas kuliah yang sekarang, dan lanjutannya adalah mendapatkan sertifikasi yang nantinya itu akan dipakai sebagai penguat ataupun legitimasi mengajar di sekolah. Nah, selanjutnya apa sih strategi Bapak untuk mencapai target tersebut? Strategi saya untuk mencapaikan target tersebut adalah yang pastinya memanage antar waktu kuliah dan juga waktu mengajar di sekolah gitu. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah sebisa mungkin mencari relasi yang bisa memberikan benefit. Salah satunya relasi dalam mendapatkan sertifikasi. Terakhir. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Apa sih tantangan terberat atau terbesar Bapak ketika mengajar di SMA itu? Tantangan terberat sepertinya semua guru juga merasakan gitu ya, adalah dengan menghadapi karakter ataupun sifat dari siswa yang cukup beragam, dan itu pun sangat menguras tenaga dan pikiran gitu. Jadi kalaupun disebut tantangan terbesar, yaitu tantangan terbesar adalah menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda dan heterogen. Namun ya itu pun alhamdulillah tidak dijadikan sebuah apa ya, masalah gitu ataupun hambatan, hanya sekedar tantangan sebagai guru gitu. Luar biasa sekali ya, saya belajar bahwa menjadi guru profesional itu bukan hanya soal menguasai materi saja ya Pak ya, tetapi juga soal integrasi emosional, ketangguhan mental, dan kemauan untuk menjadi manusia pembelajar seumur hidup. Benar kan Pak ya? Betul. Nah, terima kasih banyak ya Bapak Jimar atas waktunya, semoga sehat selalu dan sukses selalu dalam mencerdaskan anak bangsa. Oke, terima kasih Pak. Oke. Demikian video wawancara terpadu ini. Semoga informasi dan dari praktisi pendidikan tadi bermanfaat bagi kita semua dalam memahami pentingnya pengembangan diri. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen positif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.